Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Pengertian, eh, sorry, saya akan menjelaskan tentang epistemologi sebagai landasan penelaah ilmu pengetahuan. Pengertian epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat, sering juga disebut dengan teori pengetahuan, theory of knowledge. Secara epistemologis, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epistems yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, susunan, metode, dan validasi sahnya ilmu pengetahuan. Epistemologi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan bagaimana proses manusia bisa mendapatkan pengetahuan. Manusia, jika kita diundang sebagai untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang diharapkan bisa didapatkan pengetahuan tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh. B. Metode dalam pengetahuan ilmiah. Untuk menyebut suatu kesatuan pengetahuan sebagai ilmu yang dibutuhkan persyaratan tertentu sudah kata epistemologi ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan memiliki persyaratan metodologis tertentu, yaitu disusun atau prosedur metode ilmiah tertentu agar ilmu memiliki paradigma keilmuan yang diakui oleh masyarakat. Keilmuan tertentu pula dengan demikian epistemologi menjadi dasar pijakan dalam memberikan epistemologi sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk diakui sebagai disiplin ilmu, menentukan keabsahannya. Ketahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan pada khususnya merupakan produk dari suatu proses aliran-aliran dalam masalah pengetahuan. Persoalan pengetahuan berkaitan dengan sumber-sumber pengetahuan dijawab oleh aliran-aliran berikut ini. Rasionalisme. Ide-ide yang dibawa manusia sejak lahir adalah ide-ide yang berasal dari luar manusia. Luar manusia adalah ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran sendiri, semboyan, yang artinya saya berpikir maka saya, dan omnibus dibinantum yang artinya ragu dari segala sesuatu itu. Imperes berpendidikan bahwa semua pengetahuan oleh lewat indera, dipengaruhi oleh indera, kesan-kesan dari alam nyata, untuk kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Rasisme. Rasisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek pengetahuan dalam diri sendiri, objek-objek tersebut tergantung adanya pada untuk mengetahui atau bergantung pada pikiran. Dekritisme. Kritisme adalah aliran yang berusaha menjawab persoalan pengetahuan dan tokohnya, Immanuel Kant. Titik tolak Kant adalah ruang dan waktu sebagai dua bentuk pengamatan akal. Menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri dan dari indera sebagai empiri ekstern dan dari pengalaman empiri ekstern. D. Sumber
pengetahuan. Ekstensi manusia sebagai sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, syarat-syarat lain yang dibawa oleh kodratnya. Pada suatu waktu, seorang manusia tidak dapat hadir secara fisik dalam dua tempat yang berbeda, yang agak berjauhan. Peristiwa-peristiwa penting dapat terjadi di tempat lain, kerap tidak dapat disaksikan karena kondisi-kondisi tertentu menghalangi kita, bahkan peristiwa-peristiwa penting terjadi secara serentak di tempat tinggal kita sendiri, dapat dua-duanya terjadi secara bersamaan. Kaum empiris beranggapan bahwa dunia fisik adalah nyata karena merupakan gejala tertangkap oleh panca indera manusia. Hal ini membawa kita pada dua persoalan penting. Masalah kedua adalah mengenai hakikat pengalaman yang dijadikan sebagai cara menemukan pengetahuan dan panca indera sebagai alat untuk menangkapnya. Kaum empiris ternyata tidak mampu memberikan jawaban keyakinan mengenai hakikat pengalaman itu sendiri. Sumber-sumber pengetahuan selain dapat diperoleh melalui rasionalisme dan imperialisme, ternyata masih ada cara lain yang perlu kita ketahui, yaitu intuisi dan waktu. Intuisi merupakan kegiatan berpikir yang bersifat personal, tidak bisa diramaikan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur. Maka intuisi ini tidak dapat diandalkan. Pengetahuan intuisif dapat dipergunakan sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menemukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Dengan demikian, kegiatan intuisif dinalitik dapat bekerja saling membantu dalam menemukan keberadaan. Bagi Maslow, intuisi ini merupakan pengalaman puncak, peak experience. Intuisi merupakan enriched, merupakan inteligasi yang paling tinggi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.